Diketahui 17 tahun yang lalu tepat 7 September 2004 merupakan peristiwa kematian aktivis hak asasi manusia, yaitu Munir Said Thalib atau biasa dikenal dengan Munir. Bahkan sampai saat ini kasus pembunuhan atas Munir itu belum juga tertuntaskan lantaran dalang atau aktor intelektual dari pembunuhannya belum juga tertangkap. Aktivis mana yang tidak mengenal Munir? Ia merupakan salah satu aktivis yang pernah ditawarkan jabatan besar menjadi jaksa oleh Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur. Namun pada saat itu Munir bukanlah aktivis yang gila dengan jabatan. Ia bahkan menjawab Gus Dur dengan kata karir tertinggi seorang aktivis bukanlah menjadi seorang pejabat, melainkan adalah mati. Pernyataan Munir sebenarnya memberikan gambaran kepada kita mengenai aktivis yang sebenarnya, bukan mengincar tahta atau harta, tetapi benar-benar memperjuangkan dan siap mati untuk keadilan. Sampai saat ini, peristiwa pembunuhan Munir masih terus menjadi perbincangan para aktivis atas belum tertangkapnya dalang dari pembunuhan. Banyak versi telah hadir untuk menggambarkan peristiwa terbunuhnya Munir, akan tetapi masih saja menjadi tanda tanya besar karena samar-samarnya informasi yang diberikan. Kita dibingungkan dengan simpang siurnya kejadian itu, seakan hadir untuk menenggelamkan dalang dari pembunuhan tersebut. Karir tertinggi seorang aktivis bukanlah menjadi pejabat, tetapi adalah mati. Selain tragedi terbunuhnya aktivis Munir, Randi dan Yusuf juga mencapai karir tertingginya menjadi seorang aktivis yang dimaksud oleh Munir, yaitu mati karena memperjuangkan keadilan. Randi dan Yusuf merupakan aktivis yang gugur pada 26 September 2019 saat melakukan aksi demonstrasi menolak RUU KUHP dan RUU KPK dan beberapa RUU lainnya yang saat ini telah disahkan. Sama halnya dengan Munir, kematian Randi dan Yusuf saat itu menjadi kejadian yang membuat hampir seluruh aktivis ikut bersedih. Ditambah lagi aktor dari pentolan senjata yang menewaskan Randi dan Yusuf belum juga diketahui pasti. Segala cara sudah dilakukan saat itu, baik visum atau mungkin meramalkan sudah dilakukan. Apa yang dialami oleh ketiga aktivis itu seakan memberikan pelajaran jika sebenarnya menjadi aktivis adalah melawan pejabat berkepentingan atau bisa saja dijadikan sebagai lawan pejabat. Terbukti dengan kematian mereka seperti hal yang diinginkan, ditambah belum terungkapnya aktor intelektual pembunuhan aktivis Munir, Randi dan Yusuf. Pembunuhan tiga aktivis itu telah menyelimuti sejumlah misteri kematian mereka. Ada penyelidikan, ada persidangan, dan ada terpidana. Namun dalang di balik kematian mereka tak pernah benar-benar terjerat, bahkan untuk sekadar terungkap tuntas. Kini bahkan terbunuhnya mereka terancam akan segera kadaluarsa bila tak ada penuntutan dalam waktu dekat atau status perkaranya tak berubah menjadi pelanggaran HAM terberat. Sejauh ini ada orang-orang yang telah diproses hukum atas perkara kematian tiga aktivis tersebut. Namun penangkapan barulah aktor lapangan saja. Itulah sebabnya ada desakan untuk menyatakan kasus kematian mereka sebagai pelanggaran HAM terberat, juga terkait dengan mekanisme dan sistem hukum di Indonesia, salah satunya batas waktu perkara kadaluarsa. Menurut pasal 78 ayat 1, angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, hak penuntutan atau hak penuntutan perkara dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup akan kadaluarsa setelah 18 tahun. Sedangkan pasal 78 KUHP mengatur soal batas waktu kadaluarsa suatu perkara berdasarkan jenis kejahatan dan ancaman hukuman yang dikenakan atasnya. KUHP mengatur delik soal pembunuhan dalam bab kejahatan terhadap nyawa dengan 13 pasal di dalamnya. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 339 dan pasal 340 dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati sebagai ancaman yang dapat dikenakan. Adapun kasus pembunuhan saja dikenakan ancaman pidana paling lama 15 tahun sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP. Bila pasal ini yang digunakan, masa kadaluarsa untuk bisa melakukan penuntutan adalah 12 tahun. Lalu bila suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, aturan dasar kadaluarsa di KUHP tidak berlaku lagi. Ini merupakan prinsip lex specialis dalam ranah hukum.
Rujukan hukum lainnya untuk perkara pelanggaran HAM berat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penghapusan batas waktu kadaluarsa untuk perkara pelanggaran HAM berat diatur Undang-Undang Pengadilan HAM di bab 10 tentang ketentuan penutup, tepatnya pada pasal 46. Namun, akankah kasus kematian ketiga aktivis itu segera kadaluarsa begitu saja, tanpa penuntasan? Adakah kemungkinan statusnya berubah menjadi kasus pelanggaran HAM terberat atau sampai pada batasan masa kadaluarsa? Tapi akankah misteri kematian mereka menjadi atau mendapatkan jawaban? Ada hal yang penting kita petik dari terbunuhnya Munir, Randi, dan Yusuf, yaitu pembelajaran bagi siapapun termasuk anak muda, bahwa semangat jiwa muda yang membara harusnya bisa dimanfaatkan dengan menekuni sikap yang berani. Ini juga merupakan gelora semangat yang mesti digaungkan oleh pemuda agar tidak takut dengan penindasan dan selalu berdiri di garda terdepan untuk kebenaran. Kisah beraninya mereka harus dapat dicontoh oleh generasi mendatang, sebab sosok-sosok mereka yang membela hak-hak masyarakat harus banyak lahir di jiwa-jiwa seluruh anak muda Indonesia. Ini merupakan pembelajaran penting bagi insan manusia untuk membela hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang mesti didapatkan oleh masyarakat.